Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersiap. Beri salam. Selamat siang semuanya. Apa kabar semua? Sehat, semangat, luar biasa. Ibu absen dulu ya. Anita, Axel, Tiket. Baby, Bagas, Bima, Kalista, Kalisa, Casey, Dea, Ditya, Feby, Galang, Hadir Bu. Maderasya, Hadir Bu. Wayan Indra, Jihan, Jolen, Kezia, Lauren, Hadir. Laurentius, Marcelin, Maya, Michelle, Nikade, Raihan, Hadir. Rani, Rere, Rifka, Stepni, Senan, Tegar, Hadir. Veronica, Vera. Oke, alhamdulillah. Hadir semua ya. Baik. Hari ini kita akan mulai dengan materi baru. Tapi sebelumnya saya akan menampilkan dulu sebuah video untuk bikin kalian supaya fresh ketika karena kalian sudah menemui pelajaran matematika tadi ya. Oke, ikuti video apa yang ibu tunjuk di layar ya. Baik Bu. Yuk, posisinya berdiri semua. Ikutin ya. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, kita pergelangan. Kaki depan dilentikkan ke kanan. Tangan sebelah. Kaki kedua di atas tangan kita, dipegang keduanya dan kita benturkan. Yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, dalam rangka serentak, balik kanan serentak. Ulang. Sekali lagi. Kanan kaki kiri putar ke belakang, samping kanan samping kiri putar ke belakang. Hadap kanan hadap kiri lalu putar badan. Kaki kedua di atas tangan kita, dipegang keduanya dan kita benturkan. Yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Siap. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Yang depan dilembutkan, sambil ke belakang. Kaki kedua di atas tangan kita, dipegang keduanya dan kita benturkan. Rajin wahai teman, berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Sudah happy? Sudah.
maupun ketentuan yang mengikat pada kelompok masyarakat. Oke, masih ingat ya berarti. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat Indonesia? Alhamdulillah. Coba Bima. Jenis atau macam-macam norma dibagi menjadi beberapa bagian. Ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Pintar, sip, mantap, masih bagus. Ada satu lagi yang mau saya pertanyakan. Mudah-mudahan masih bisa juga yang dijawab ya. Siapa yang bisa menunjukkan contoh pelanggaran terhadap norma susila? Coba Adit. Contohnya seperti melakukan pelecehan terhadap wanita. Oke, boleh ya. Melakukan pelecehan terhadap wanita itu adalah salah satu contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Oke, kita lanjut. Berarti kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk materi berikutnya adalah tulis kata. Oke, lihat ini. Kita akan masuk ke materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, sembari dilihat. Nih, capaian pembelajarannya. Peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Peserta didik mampu menganalisis fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan identitas nasional. Peserta didik mengenali dan menggunakan produk dalam negeri sekaligus mempromosikan budaya lokal dan nasional. Elemen yang kita masuk dalam materi ini adalah elemen Pancasila. Ya, lanjut ya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memetakan pemikiran para pendiri bangsa tentang dasar negara, termasuk hubungan agama dan negara. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ini, ya, Ibu ada satu video yang harus kalian saksikan dulu. Dan tolong diamati video ini. Oh ya, sebentar. Oke. Nah, silakan diamati. Tanggal 1 Juni sangat penting bagi bangsa Indonesia karena itu adalah hari lahir Pancasila, dasar negara kita. Bagaimana sejarahnya? Kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak terlepas dari peran Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan merumuskan dasar filsafat dan bentuk negara Indonesia merdeka. Saat itu ada 3 tokoh yang menawarkan konsep dasar negara Indonesia. Mereka adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 disampaikan dasar negara Indonesia yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya namakan ini atas petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Demikian kata Soekarno. Sidang BPUPKI pun berakhir dan belum menghasilkan keputusan mengenai dasar negara. Perumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah
Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Aamar Ramis. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyelesaikan suatu rumusan yang disebut Piagam Jakarta. Sebelum disahkan, sila pertama dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasim, Mr. Kasman Simo Dimejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mensahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian pembukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Nah teman-teman, penetapan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Terima kasih sudah disaksikan. Nah, kita kembali lagi ke materi yang tadi, ya, karena akan berhubungan dengan tugas kalian. Oke, nah, tadi di video tadi disebutkan adanya badan yang berpengaruh dalam perumusan dasar dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Benar? Nah, di situ ada badan BPUPKI dan badan PPKI, di mana tugasnya masing-masing adalah kalau BPUPKI itu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan PPKI itu bertugas sebagai menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kenapa harus ada dasar negara di suatu negara? Karena dasar negara itu merupakan fondasi. Jadi kalau yang namanya fondasi itu harus kuat. Kalau dasar negaranya nggak kuat, maka negara itu akan mudah goyah. Itulah, maka di dasar negara itu merupakan fondasi dari sebuah negara. Terus, lanjut. Nah, ini adalah bagian perumusan Pancasilanya. Dibaca ya. Sudah. Nah, ketua tadi disebut, ketua BPUPKI itu ada Dr. Rajiman Widya Diningrat, ya, dengan menganggotakan sebanyak yang disebut. Nah, saat sidang BPUPKI ada tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai tentang dasar negara, mengeluarkan perumusan tentang dasar negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, ingat ya, ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno. Mereka adalah 3 orang yang mengemukakan pendapatnya pada sidang BPUPKI. Nah, di situ ada tanggal 29 Mei itu adalah Muhammad Yamin. Tanggal 31 Mei itu adalah Supomo. Dan tanggal 1 Juni berarti ada selang 1 hari yang kosong, yaitu tanggal 1 Juni itu baru Bapak Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya. Oke, ini di skip. Nah, ini anggota panitia 9-nya yang merancang undang-undang. Oke. Nah, ada rumusan dasar negara yang tercantum pada pembukaan undang-undang dasar yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh
Kamu buatkan kan? Kamu dapat apa? Muhammad Yamin. Muhammad Yamin. Kamu cari tentang pemetak pemikiran Muhammad Yamin. Ya. Nah, ini kamu gambarkan di sini. Pertanyaan apa? Tulis dulu perumusan Pancasila. Kamu gambar di sini. Ini boleh. Kamu tulis di sini. Muhammad Yamin, isinya Muhammad Yamin. Lalu kamu gambar aja Pancasila di sini. Ya. Di sini. Ya. Tapi yang dua kolomnya kan ya. Ya itu di kolomnya dua gambar itu isi kolomnya siapa? Muhammad Yamin, kamu isi tentang Muhammad Yamin. Kalau isinya Soekarno, kamu isi isinya Soekarno. Kalau Supomo, kamu isi paham? Siapa yang belum paham? Boleh bertanya, yang belum paham boleh bertanya. Yang belum paham boleh bertanya. Ya, Jorin. Kelompok sebelah itu mencari informasi. Misalnya Jolin dapat kelompok ini tentang siapa? Isinya Soekarno. Berarti Jolin masuk ke kelompok yang Muhammad Yamin dan Dr. Supomo. Ya, tanyakan hasil informasi dari mereka apa? Hasil dari diskusi mereka. Itu yang kamu masukkan ke kelompokmu. Paham? Paham nggak? Paham. Ada lagi yang mau bertanya boleh? Siapa yang mau bertanya boleh? Cukup? Oke. Kerjakan, waktumu tidak banyak. Silakan kerjakan. Ibu akan kembali menilai kalian ya. Siapa yang aktif dan tidak aktif akan ibu nilai di sini. Di situ kalian harus kreatif. Kerjasama kalian harus ada antar kelompok. Di kelompok antar anggota itu harus kerjasama, harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama, terus harus kreatif agar tempat kalian bisa bertukar pendapat bisa di situ, oke? So kreatif mungkin, iya J? Oh boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti saat kamu presentasi bisa. Boleh tulisannya seperti apa? Yang penting saat kalian presentasi itu bisa terbaca sama temanmu juga ya. Oke. Ayo, kerja. Terus ini kayak mana? Harus Thank you.
Aku cari di HP ya coba. Yang lepas semua ya, jangan di sini sih Pak. Oke, sudah? Sudah ya? Belum, Bu. Belum? Ayo waktunya. Pindah ke kelompokmu. Sekarang pindah dari kelompokmu. Pindah dari kelompokmu. Cari tempat yang bukan sama dengan kelompokmu. Yang lain tetap bekerja, yang lain tetap bekerja, yang dua pindah cari informasi hasilnya apa. Ayo. Keluar. Yang punya kelompok keluar dulu. Jadi untuk pindah tempat yang gimana ya? Jadi Ayo, Arman. Sudah? Sudah ada pindah lagi. Kalau sudah dapat informasi, kembali ke kelompokmu. Tuliskan apa yang kamu dapatkan dari hasil kelompokmu yang lain. jadi gue dapet ini dari grup yang sangat yakin. Baik, Bu. Baik, Ibu. Sandra, serius Sandra. Jadi gue takut Oh, kan itu.
Yang terasa sih. Ayo jangan lama-lama mengukirnya walaupun bisa kreatifnya, walaupun kita tidak banyak ya. Ini siapa yang bisa ini? Enggak bisa anjir. Aku masih Mau 14 nih. Aku nggak apa-apa sih. Jangan lama-lama ayo. Ya. Bu, foto kita Yang hasil tahu dari diskusi dari kelompok ini. Nah, banyak banget kelompok ininya. kerja semua Oh, oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ya. Apa bagian aja ya? Tiga-tiganya diisi ya. Thomas, Arno, dan Muhammad Yamin. Tiga-tiganya dituliskan. Yang di garis bawah. Oh, jadi sini.
Bu ingat Ya. ini Mau diwarnain nggak, Bu? Ini juga mau nanti Amin sama iya kan? buruan. Sudah ya, waktunya habis. Sekarang kita mau presentasi dari, saya mau minta presentasi dari salah satu kelompok dari kalian, hasil dari diskusi kalian. Bisa? Bisa. Ya. Kelompok mana yang sudah siap? Saya Siap? Oke. Yang lain? Silakan kita saksikan dulu temanmu untuk mempresentasikan hasil kajian. Di sini ya. Oke, silakan. Siapa yang makan sini? Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bimbingan kami. Peta konsep pemikiran pendiri bangsa saat SIDA. Menurut I.F. Soekarno, 1. Kembangan kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau keprikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Menurut Muhyamin, 1. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan. Kesejahteraan rakyat. Menurut Suepomo, Menurut Supomo, 1. Persatuan kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, keadilan rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasilnya? Ya? Tulisannya Oke, Bapak
kelompok ini ya. Bisa? Bisa? Maju. Nah, lihat ya, ini hasil kerja kelompok temanmu. Tadi aku bilang buatlah sekreatif mungkin, buatlah seide-idenya kalian keluarkan di kelompok ini. Nah, ini bagus, bisa dicontoh ya. Oke, silakan lanjutkan untuk dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang peta konsep pemikiran pendiri bangsa saat sidang. Yaitu ada 3, menurut Muhammad Yamin, menurut Supomo, dan menurut Soekarno. Yang pertama itu Muhammad Yamin, 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Menurut Supomo, 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan, 4 musyawarah, 5 keadilan. Menurut Soekarno, 1 kebangsaan, 1 internasionalisme, 3 mufakat, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke. Nah, tangan dulu. Oke. Dari semua ini, Ibu minta kesimpulan. Ya. Ingat. Coba tarik kesimpulan dari yang sudah kalian presentasikan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa sih yang sudah kamu dapati dari pelajaran ini dari yang teman-teman maju tadi? Ada Bu. Oke, Dea, boleh Dea. Bacakan hasil kesimpulan kamu apa Dea? Ya, boleh gitu. Kesimpulannya adalah 1. Mata Pancasila dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, ada 3 tokoh saat sidang perumusan dasar negara yang mengemukakan pendapatnya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan D.R. Supomo. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa adalah kata Dea tadi itu yang ditarik adalah kata Pancasila itu dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Terus ada 3 tokoh yang mengungkapkan pendapatnya pada sidang BPUPKI atau pada sidang perumusan dasar negara. Yaitu 1 Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Oke, sekarang lihat ke layar. Nah, silakan kalian kerjakan di buku kalian. Keluarkan buku kalian. Yuk. Kerjakan. Ini untuk tugas individunya. Nah. Tulis ya. Soalnya ditulis. Tulis soalnya ditulis. Dulu saya mau bicara. Ya boleh Chandra, ada apa Chandra? Ya, tulis. Ditulis, soalnya ditulis. Udah Bu. 46. Itu, udah? Oke, kalian jawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana rumusan dasar negara yang ditemukan oleh Muhammad Yamin? Kedua, bagaimana rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo? Yang ketiga, bagaimana rumusan dasar negara yang
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mencapai kesepakatan untuk hidup. Silakan kalian jawab. Silakan kalian jawab ya. Kalau sudah, kalian tulis dulu tugas soalnya. Ibu akan bagikan sticky note untuk ibu tahu apa sih yang kalian sudah pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran materi ini? Ya, silakan kalian akan gambarkan ekspresi wajah. Ya, boleh. Nanti akan ibu bagikan satu orang dua, karena satunya adalah ekspresi wajah, yang satu adalah kalimat apa yang harus kalian pelajari, apa yang sudah kalian pahami dan apa yang belum kalian pahami. Boleh kalian tulis di sini. Nanti kalian tempelkan di kertas yang ada di depan. Ini ibu sudah tempelkan di sini, ada kertas karton ini. Kalian tempat menempelkan sticky note ini ya ke sini. Oke. Tuliskan ekspresi wajah untuk mengekspresi apa sih yang sudah kalian dapat dari pelajaran hari ini. Paham? Oke. Silakan tulis dulu soal di atas di tersebut. Nanti kumpulkan tugasnya ke meja ibu ya. Nih, tuliskan ini. Boleh. Tuliskan ekspresi. Boleh, pokoknya tuliskan ekspresi wajah kalian. Tempelnya di situ ya. Satu untuk ekspresi wajah, satu untuk apa yang sudah kalian dapati hari ini. Apakah kalian sudah memahaminya atau apa yang ingin kalian pahami? Apa yang ingin terus? Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian tahu materi ini? Boleh pasti aja. Yang penting kalian tuliskan di sini. Tahu, marah, boleh. Marah, saya nggak suka sama pelajaran ini, boleh. Apapun ekspresinya, silakan kalian gambarkan. Ya, boleh? Siapa? Ada aja. Iya, ekspresi namanya ekspresi. Senyum.
Oke. Sudah? Belum. Yang sudah boleh tempelkan ke karton ya. Silakan tempelkan ekspresi wajahnya apa, tulisannya apa, tempel di sini. Boleh. Silakan satu-satu maju tempelnya. Oke, ayo maju satu-satu tempel. Ayo. Nempelnya di mana, Bu? Ayo. Apa sih? Tempel, tempel. Gila sih. Oke. Siapa lagi menempel? Sekarang cepetan. Ayo, ekspresinya apa? Nah, ini boleh nih pertanyaannya. Dari proses belajar hari ini, hal yang paling saya pahami apa? Yang ingin saya ketahui apa? Ayo, 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 ayo. Ayo, waktu kita sudah mau habis. Ayo, buruan. Baik. Anda boleh duduk. Anda boleh duduk. Ayo, buruan. Asli gambar namanya dulu tapi gambarnya. Sudah apa-apa loh. Ayo, ayo. Iya. Ayo, buruan. Nah. Dan? Dan semua. Oke. Jatuh tuh. Kalau begitu, kita akan mengakhiri pelajaran ini. Pertemuan kali ini kita akan akhiri. Ayo buruan. Ya? Oke. Sudah? Oke. Oke ya. Dan duduk buat duduk semua. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ya, duduk, duduk, duduk. Oke. Duduk semua. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Ibu Aki, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang